Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 21 Oktober, Pekan Biasa ke-28. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau berkenan menyinari kami dengan terang sejati, yaitu Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar kami mampu menerima rahmat keselamatan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 12 ayat 8 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, identitas kita sebagai orang Katolik adalah saksi Kristus. Kita menerima baptisan, kita diangkat menjadi anak Allah sehingga kita mendapat warisan kerajaan Allah. Allah merajai hidup kita dalam diri Yesus Kristus yang lahir, wafat, dan bangkit, serta mengutus Roh Kudus kepada kita agar kita menerima Roh Penolong. Roh Kudus itu dicurahkan dalam hati kita dalam sakramen penguatan dan kita diangkat menjadi saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya bahwa bersaksi adalah panggilan bagi setiap pengikut-Nya. Karena itu, sebagai anak Allah, kita tidak boleh takut untuk memberi kesaksian. Sebab kita tidak sendirian. Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam hati kita. Roh itu adalah Roh Penolong yang akan memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Maka kalau kita takut kepada manusia berarti kita menolak kesaksian Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu. Padahal kita telah menerima Roh Kudus itu secara penuh pada saat kita menerima sakramen penguatan atau krisma. Saudari-saudaraku yang terkasih, karena itu kita tidak perlu takut untuk bersaksi. Menghujat Roh Kudus berarti menolak untuk memberikan kesaksian akan kebenaran dan menolak untuk menerima pengajaran dari Allah sendiri. Orang yang tidak bersaksi karena takut kepada manusia daripada kepada Tuhan, sama saja
dengan menolak memberi kesaksian bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi keberanian untuk menjadi saksi-saksinya dalam hidup kita masing-masing. Karena Roh Kudus akan membimbing dan menyertai kita semua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.